Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum guys. Kali ini, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang materi presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 6 mata kuliah analisis tingkat kesehatan bank. Tapi sebelum itu, saya perkenalan dulu ya. Saya Winda Eka Saputri, mahasiswi IAIN Kendari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah, kelas A semester 6. Nah, yuk mari kita simak materinya. Prinsip-prinsip dan pengembangan sistem keuangan syariah. Pengertian prinsip-prinsip sistem keuangan. Sistem keuangan merupakan suatu sistem yang digunakan dengan menggunakan metode prinsip Islam dasar syariah sebagai acuannya. Menurut Wiroso 2009, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank atau pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan usaha lainnya yang sesuai dengan syariah. Adapun prinsip keuangan yang dikenal antara lain: pertama, prinsip bagi hasil, investasi mudharabah; kedua, prinsip penyertaan modal, musyarakah; tiga, prinsip jual beli murabahah; dan yang terakhir, prinsip sewa ijarah. Prinsip sistem keuangan Islam adalah sebagai berikut: pertama, larangan riba; kedua, pembagian risiko; ketiga, uang sebagai modal potensial; keempat, larangan spekulatif; kelima, kontrak perjanjian; dan yang terakhir, aktivitas usaha harus sesuai syariah. Pertumbuhan dan perkembangan sistem keuangan syariah. Perkembangan sistem keuangan syariah di dunia. S&P Global Rating Islamic Finance Outlook memproyeksikan bahwa keuangan syariah global akan tumbuh sebesar 10% sampai 12% pada 2021 sampai 2022, setelah melambat di angka 10,6% pada periode 2020. Kemudian menurut laporan State of the Global Islamic Economy Report 2019 sampai 2020, industri keuangan syariah diperkirakan akan mencapai 3,5 triliun pada tahun 2024. Perkembangan keuangan syariah di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya, aset perbankan syariah di Indonesia masih mencapai angka 2,1%, lebih kecil dibandingkan negara tetangga, Malaysia yang telah menyentuh angka 11,4% di akhir periode 2020. Perjuangan perbankan syariah guna menaikkan pangsa pasar cukup melalui banyak tantangan. Salah satunya adalah literasi dan kesadaran masyarakat terkait produk perbankan syariah. Adapun instrumen keuangan syariah yaitu: pertama, pembayaran secara syariah; yang kedua, saham syariah; ketiga, sukuk; empat, reksadana syariah; dan yang terakhir, deposito syariah. Teori dan praktik perantara keuangan syariah. Pengertian perantara keuangan syariah. Perantara keuangan syariah atau financial intermediary adalah suatu lembaga keuangan atau perusahaan yang mempunyai peran sebagai perantara antara pihak penyedia layanan dan pelanggan. Perantara keuangan syariah juga merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Peran perantara keuangan bisa dilihat jelas bahwa peran perantara keuangan adalah untuk dapat menjadi sumber keuangan bagi perusahaan. Itu artinya, financial intermediary adalah sumber modal eksternal pihak perusahaan melalui adanya pemanfaatan fasilitas kredit yang bersifat produktif. Jenis-jenis lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non-bank. Lembaga keuangan syariah non-bank yaitu: pertama ada lembaga asuransi syariah, yang kedua pasar modal syariah, ketiga pegadaian syariah, 4 dana pensiun syariah, 5 zakat, 6 wakaf, dan 7 baitul mal wa tamwil.
Yang termasuk lembaga keuangan bank syariah atau kegiatan-kegiatan bank syariah adalah pertama menghimpun dana, wadiah mudharabah, kedua penyaluran dana, piutang investasi dan sewa, dan yang terakhir jasa-jasa perbankan, rahan, wakalah, kafalah, hawalah, dan salf. Tata kelola perusahaan. Sejarah GCG, tata kelola perusahaan. Istilah Good Corporate Governance merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan berkembang dalam waktu jangka panjang. Konsep GCG belakangan ini makin mendapat perhatian masyarakat dikarenakan GCG memperjelas dan mempertegas mekanisme hubungan antar para pemangku kepentingan dalam suatu organisasi. Definisi tata kelola perusahaan adalah rangkaian proses kebiasaan, kebijakan, aturan, dan intuisi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau koperasi pelaksanaan GCG oleh bank. Berlandaskan 5 prinsip, yaitu pertama transparansi, kedua akuntabilitas, ketiga pertanggungjawaban, 4 profesional, dan yang terakhir kewajaran. Tujuan penerapan GCG, pertama, mendorong tercapainya kesinambungan usaha melalui pengelolaan. Yang kedua, mendorong pemberdaya fungsi dan kemandirian masing-masing organ dan perseroan. Ketiga, mendorong organ perseroan agar dalam membuat keputusan tindakannya dilandasi dengan nilai moral. 4. Mengoptimalkan nilai perseroan bagi pemegang saham. 5. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab. 6. Meningkatkan daya saing perseroan. Kerangka pedoman GCG, pertama perlakuan terhadap pemegang saham, 2. Tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris, 3. Peranan direksi, 4. Penetapan sistem audit, 5. Fungsi sekretaris perusahaan, 6. Hak-hak pihak yang berkepentingan, 7. Keterbukaan dan pengungkapan. Manfaat GCG, pertama, GCG tidak langsung mendorong penggunaan sumber daya perusahaan secara lebih efektif dan efisien. Kedua, membantu manajemen perusahaan. Ketiga, membangun manajemen dan perusahaan dalam membantu penggunaan aset. 4. Mengurangi korupsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pemangku kepentingan utama. Pengertian pemangku kepentingan utama. Pemangku kepentingan utama, pemasok, perusahaan dengan sumber daya penting. Ini juga menanggung risiko akibat menginvestasikan semacam modal, manusia atau keuangan, sesuatu yang bernilai di sebuah perusahaan. Pemangku kepentingan utama adalah investor, karyawan, pelanggan, dan pemasok. Eksposur dan manajemen risiko. Risiko merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Risiko dapat ditafsir sebagai bentuk ketidakpastian yang terjadi nantinya. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Bentuk-bentuk risiko. Pertama, ada risiko murni. 2. Risiko spekulatif. 3. Risiko partikular. Dan yang terakhir, risiko fundamental. Lingkungan risiko. Adapun lingkungan risiko diantaranya: pertama, risiko kredit, kedua, risiko pasar, 3. Risiko likuiditas, 4. Risiko operasional, 5. Risiko hukum, 6. Risiko reputasi. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap kinerja perbankan syariah. Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah. Karena besar atau kecil jumlah Dewan Komisaris tidak mempengaruhi kinerja pada perusahaan. Analisis perbankan berbasis risiko. Penentuan kecakupan melalui modal penggunaan metode ICAP, yaitu pertama risiko kredit, kedua risiko pasar, 3. Risiko hukum dan kepatuhan. Alat analitis.
Ada 3 tipe metode analisis resiko yang dapat digunakan untuk menetapkan, yaitu pertama, analisis kuantitatif dan kualitatif, kedua, analisis semi kualitatif, ketiga, analisis kuantitatif kualitatif menggunakan nilai numerik. Teknik analisis adapun teknik analisisnya yaitu pertama analisis data historis, kedua pengamatan dan survei, ketiga pengajuan atau benchmarking, dan yang terakhir pendapat ahli. Analisis resiko, exposure dan manajemen resiko digunakan untuk mengurutkan kemungkinan berbagai jenis kerugian dan menentukan kerugian mana yang dapat diterima atau tidak dapat diterima. Kerugian ini mencakup tanggung jawab hukum, kehilangan atau kerusakan properti, pergantian karyawan yang tidak terduga, perubahan permintaan pembayaran uang tebusan kepada pihak dumai, atau aktivitas lain yang dapat menghasilkan keuntungan dan kerugian bagi bisnis. Lingkungan resiko. Lingkungan resiko terbagi menjadi 2 macam, yaitu pertama resiko keuangan dan yang kedua resiko tata kelola. Analisis perbankan berbasis resiko. Perbankan atau bisnis asuransi adalah bisnis mengelola resiko. Tugas manajemen risiko adalah untuk mengetahui seberapa besar risiko yang diambil oleh organisasi. Sebagai contoh, bank mengalami risiko kredit, pasar, likuiditas, dan operasional dalam kredit atau pembiayaan yang diberikan. Analisis perhitungan risiko. Analisis risiko adalah proses menetapkan kemungkinan sebuah risiko muncul dan apa saja hasil dari risiko tersebut. Evaluasi risiko penting karena untuk membandingkan masing-masing risiko dan diurutkan berdasarkan konsekuensi. Alat analitis. Risiko adalah praktik yang menilai dan mengelola ketidakpastian untuk mengurangi potensi dampaknya pada suatu proyek. Ada 2 jenis analisis risiko, yaitu kualitatif menggunakan penilaian ahli, kedua kuantitatif menggunakan metode matematika. Teknik analisis risiko terbaik untuk digunakan tergantung pada kebutuhan spesifik organisasi Anda. Ada 4 metode utama analisis risiko, yaitu yang pertama analisis dari kupu-kupu, kedua matriks, ketiga daftar risiko, keempat analisis SWOT. Bentuk-bentuk teknik analisis risiko. Pertama, pendekatan konservatif, kedua RISK, ketiga pendekatan kepastian ekuivalen, keempat decision trees, 5 analisis kepekaan, dan yang terakhir analisis probabilitas. Manajemen risiko kredit. Kebijakan formal dalam mengelola dan mengurangi risiko kredit. Ada 6 metode yang dapat digunakan untuk mengelola risiko kredit, diantaranya pertama, model pemeringkatan, kedua, manajemen portofolio kredit, ketiga, sekuritisasi, 4 peran agunan, 5 monitoring arus, 6 manajemen pemulihan. Kredit khusus bank syariah adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan dalam memenuhi kewajibannya untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian pembiayaan. Diperlukan teknik sebagai berikut. Pertama, model pemeringkatan untuk pembiayaan perorangan. Yang kedua, manajemen portofolio pembiayaan. Ketiga, agunan. 4, pengawasan arus kas. 5, manajemen pemulihan. Dan yang terakhir, asuransi. Ada beberapa risiko keuangan yang dihadapi oleh bank syariah, di antaranya yaitu pertama, risiko kredit, kedua, risiko struktur neraca, ketiga, risiko laporan laba rugi, 4, risiko likuiditas, 5, risiko pasar, 6, risiko suku bunga, dan yang terakhir, risiko nilai tukar. Analisis risiko dalam portofolio aset. Penyebab portofolio kredit yang dilakukan hampir seluruh bank sampai saat ini masih tetap banyak menimbulkan risiko yang tinggi. Portofolio kredit yang dilakukan oleh perbankan diharapkan mampu meminimalkan risiko kredit yang biasa terjadi dan mengoptimalkan keuntungan bagi para perbankan.
Klasifikasi aset dan kebijakan cadangan kerugian. Pertama ada klasifikasi aset. Menurut PSAK tahun 2011, aset adalah semua kekayaan yang dipunyai oleh individu ataupun kelompok yang berwujud maupun tidak berwujud. Persamaan dasar akuntansinya yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah equity. Jenis-jenis aset. Pertama ada aset berdasarkan convertibility. Yang kedua, aset berdasarkan bentuk fisik. Ketiga, aset berdasarkan kegunaannya. Yang kedua ada kebijakan cadangan kerugian, merupakan cadangan kerugian yang dibuat bank dengan tujuan untuk menghadapi risiko kerugian yang diakibatkan penanaman dana dalam aktivitas produktif. Cadangan kerugian penurunan nilai CKPN memiliki peran penting dalam bank, yaitu dapat menjaga 3 kestabilan keuangan. Oke guys, thank you for watching. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thank you for watching. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.